Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini, kita akan merefleksikan dan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada modul 1.1 terkait dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup di dalam masyarakat kebangsaan. Dalam hal ini adalah masyarakat Indonesia. Pendidikan ibarat seperti kebudayaan, di mana pendidikan terus bergerak secara dinamis dari waktu ke waktu, tidak statis. Di mana pendidikan selalu berkembang sesuai dengan zamannya. Dalam hal ini, pendidikan memberikan tuntunan kepada setiap anak terhadap segala kodrat yang mereka miliki, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, supaya anak tersebut dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia ataupun sebagai seorang anggota dari sebuah masyarakat. Dalam dunia pendidikan, Ki Hajar Dewantara telah mengenalkan sebuah sistem dalam dunia pendidikan yang disebut dengan sistem Among, di mana Ki Hajar Dewantara mengenalkan 3 hal dalam sistem Among tersebut. Yang pertama adalah ing ngarsa sung tulodo, yang mempunyai makna di depan kita sebagai seorang guru harus memberikan teladan atau contoh yang baik kepada murid-murid kita. Yang kedua, ing madya mangun karso, yang artinya di tengah kita harus membangun kehendak dari setiap individu murid yang kita ajarkan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah tutwuri handayani, di mana kita sebagai seorang pendidik harus mampu memberikan dorongan kepada murid-murid kita untuk selalu memberikan motivasi supaya murid-murid kita dapat berjaya di masa depan dan dapat mencapai kodrat yang mereka miliki, yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya. Dalam merefleksikan 3 sistem Among yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara tersebut, kami sebagai pendidik sampai saat ini memang belum sepenuhnya menerapkan 3 sistem tersebut. Kami baru menerapkan terkait dengan ing ngarsa sung tulodo dan tutwuri handayani. Terkait dengan ing madya mangun karso, yaitu di tengah kita memberikan contoh dan kita memberikan dukungan kepada anak-anak, terkadang kita masih lupa dalam memberikan motivasi, memberikan dorongan dan sebagainya kepada murid-murid kita. Sehingga dari refleksi 3 sistem Among tersebut, kita masih belum sepenuhnya menerapkan kebijakan dari sistem Among tersebut. Terkait dengan murid-murid kita, pada zaman saat ini murid-murid masih terkadang terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan mereka di rumah, yaitu anak dan murid kita masih belum bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Mereka masih kurang termotivasi, kurang terdorong untuk bergerak maju ke depan supaya kehidupan mereka dan nantinya cita-cita mereka dapat terwujud dengan maksimal. Di dalam dunia pendidikan, kita sebagai seorang pendidik harus mampu untuk memunculkan budi pekerti yang baik dari setiap murid kita, di mana budi pekerti merupakan sebuah karakter yang dimiliki oleh setiap individu. Budi pekerti antar murid satu dengan murid yang lain berbeda-beda, tergantung dengan karakter dari setiap murid tersebut, di mana kita sebagai seorang pendidik hanya menuntun murid-murid kita untuk bisa memunculkan rasa cipta dan karsa mereka
sesuai dengan kodrat yang mereka miliki, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang terakhir dari apa yang bisa kita simpulkan dari modul 1.1 ini adalah terkait dengan pengajaran, di mana pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, yaitu sebuah cara atau proses pendidikan untuk memberikan atau mentransfer ilmu kepada murid-murid kita untuk mencapai kecakapan hidupnya, baik lahir maupun batin. Di mana dalam pengajaran kita sebagai seorang pendidik harus mampu mewujudkan cita-cita murid kita sesuai dengan kodrat yang mereka miliki, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman.